أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir Nafli. Seperti biasa teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat dalam Al-Quran. Dan surat kali ini yang akan kita bahas dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kautsar. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Kautsar. Perlu diingatkan kembali teman-teman bahwa sebelum kita membahas Quran surat Al-Kautsar, nantinya kita akan membacakan lebih awal suratnya dari ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian setelah itu kita akan membacakan artinya satu persatu. Kemudian menafsirkan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan setelah itu baru saya sisipkan pendapat saya. Jadi ketika nantinya teman-teman simak terus videonya ya, biar teman-teman lebih paham. Saya mohon kepada teman-teman jangan di skip videonya, biar teman-teman lebih paham terkait pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Kautsar secara full teman-teman, dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan tafsirnya juga secara full dari ayat 1 sampai ayat 3 menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia teman-teman. So simak terus videonya. Kita mulai dengan membacakan surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia telah memberi Nabi Muhammad nikmat yang dianugerahkan, yang tidak dapat dihitung banyaknya dan tidak dapat dinilai tinggi mutunya. Walaupun orang musyrik memandang hina dan tidak menghargai pemberian itu disebabkan kekurangan akal dan pengertian mereka. Pemberian itu berupa kenabian, agama yang benar-benar, petunjuk-petunjuk dan jalan yang lurus yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Orang-orang musyrik di Mekah dan orang-orang munafik di Madinah mencemoohkan dan mencaci maki Nabi SAW sebagai berikut. 1. Pengikut Nabi Muhammad SAW terdiri dari orang-orang biasa yang tidak mempunyai kedudukan. Kalau agama yang dibawanya itu benar, tentu yang menjadi pengikut-pengikutnya orang-orang mulia yang berkedudukan di antara mereka. Ucapan ini bukanlah suatu keanehan, karena kaum Nuh juga dahulu kala telah menyatakan yang demikian kepada Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah orang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami.
bahkan kami menganggap kamu adalah orang yang pendusta. Surat Hud ayat 227. Sunatullah yang berlaku di antara hamba-hamba Allah bahwa mereka yang cepat menerima panggilan para rasul adalah orang-orang yang biasa atau orang lemah, karena mereka tidak takut kehilangan pangkat atau kedudukan, karena tidak mempunyai keduanya. Dari itu pertentangan terus-menerus terjadi antara yang merasa terpandang dengan para rasul, tetapi senantiasa membantu para rasulnya dan menunjang dakwah mereka. Begitulah sikap penduduk Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pembesar-pembesar orang-orang yang berkedudukan tidak mau mengikuti Nabi karena benci kepada beliau dan terhadap orang-orang yang biasa yang menjadi pengikut beliau. Yang kedua, orang-orang Mekah tidak melihat anak-anak Nabi Muhammad meninggal dunia. Mereka berkata sebutan Nabi Muhammad akan lenyap dan ia akan mati punah. Mereka mengira bahwa kematian itu suatu kekurangan, lalu mereka mengejek Nabi dan berusaha menjauhkan manusia dari beliau. Yang ketiga, orang-orang Mekah bila melihat suatu musibah atau kesulitan yang menimpa pengikut-pengikut Nabi, bergembira dan bersenang hati. Mereka menunggu kehancuran para pengikut Nabi, sehingga kedudukan mereka semula yang telah diguncangkan oleh agama baru itu kembali mereka peroleh. Pada surat ini Allah menyampaikan kepada Rasulnya bahwa di tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik itu adalah suatu prasangka yang tidak ada artinya sama sekali. Namun semua itu adalah hanya membersihkan jiwa-jiwa yang masih dapat mempengaruhi oleh isu-isu tersebut dan untuk mematahkan tipu daya orang-orang musyrik, agar mereka mengetahui bahwa perjuangan Nabi SAW pasti akan menang dan pengikut-pengikut beliau pasti akan bertambah banyak. Al-Kautsar diartikan sebagai sungai di surga, dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan ada pula yang berpendapat bahwa Al-Kautsar bermakna kebaikan yang banyak. Yang kedua, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengerjakan salat dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata, karena Dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunia-Nya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Muslim. Al-An'am ayat 162. Ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sesudah Allah menghibur dan menggembirakan Nabi Muhammad serta memerintahkan supaya mensyukuri anugerah-anugerahnya dan sebagai kesempurnaan nikmatnya, maka Allah menjadikan musuh-musuh Nabi itu jadi hina dan tidak berdaya. Siapa saja yang membenci dan mencaci Nabi akan hilang pengaruhnya dan tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat. Sedang kebaikan dan hasil perjuangan akan tetap jaya sampai hari kiamat. Orang-orang kafir mencaci Nabi Muhammad bukanlah karena mereka tidak senang kepada pribadi Nabi, tetapi karena beliau mencela kebodohan mereka dan mencaci berhala-berhala yang mereka sembah serta mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala itu. Sungguh Allah telah menepati janjinya dengan menghinakan dan menjatuhkan martabat orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad, sehingga nama mereka hanya diingat ketika membicarakan orang-orang jahat dan kejahatannya. Adapun Nabi SAW dan orang-orang yang menerima petunjuk beliau serta nama harum mereka diangkat setinggi-tingginya oleh Allah sepanjang masa. So teman-teman, dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 ini memberikan penjelasan kepada kita. Pada ayat pertama, ayat 1,
di mana Allah telah memberikan sebanyak-banyaknya nikmat, kemudian memberikan nikmat yang sebanyak-banyaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 2, di mana Allah meminta untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat dan ikut berkurban. Jadi perintah salat sudah ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, di mana Nabi saja diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan salat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia biasa yang belum tahu apakah nantinya akan masuk surga ataukah masuk neraka, masih pandang remeh terkait sholat, masih lalai terhadap sholat. Jangan teman-teman, karena dalam surat Al-Kautsar ayat 3 telah jelas Allah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Dan salah satu salat dan salah satu rasa syukur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara salat, kemudian berkurban. Jadi perintah kurban juga ada dalam surat Al-Kautsar ayat 2 teman-teman. Kemudian dalam surat Al-Kautsar ini menceritakan tentang perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah juga teman-teman, dimana orang-orang sangat tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang kafir selalu membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa teman-teman? Karena pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan, orang-orang yang tidak mempunyai kekayaan, hanyalah orang-orang biasa teman-teman. Tetapi Nabi terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, dan mereka terus semangat untuk berdakwah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah mereka, para pembesar-pembesar di zaman itu, sadar bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang betul-betul benar. Kemudian datanglah pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut baru Nabi bertambah dan semakin bertambah. Maka oleh sebab itu teman-teman, jika kita telusuri lebih dalam kisah ini teman-teman, kita tidak boleh menghina sesama manusia, dan kita tidak boleh menganggap orang-orang miskin atau orang-orang biasa teman-teman itu tidak sama dengan kita. Kita sama teman-teman, sama-sama manusia, kita sama-sama bersaudara sama mereka. Dan sama muslim adalah bersaudara teman-teman. Jangan teman-teman, jangan kita menganggap mereka bukan manusia. Jangan kita menganggap mereka bukanlah orang-orang yang sama dengan. Jangan teman-teman, jangan kita pernah sombong dengan apa yang kita miliki, karena belum tentu pengetahuan yang mereka miliki kita tahu. Oleh sebab itu, mari teman-teman kita sama-sama belajar terkait dengan pembahasan dari surat Al-Kautsar ayat 2-3. Ayat pertama menceritakan tentang nikmat Allah, ayat kedua menceritakan tentang berkurban dan salat, ayat ketiga menceritakan tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi terus berusaha untuk membawa agama Allah, dan berusaha untuk tidak peduli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli dengan apapun orang yang mau bergabung kepada agama Allah, walaupun dia hanyalah orang miskin, walaupun dia hanyalah orang biasa, walaupun dia adalah orang yang tidak memiliki kedudukan. Nabi tidak pernah memikirkan itu, dan Nabi tidak pernah memilah-milah manusia menurut tingkatannya. Sampai sehingga suatu saat orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, mereka merasa menyesal. Padahal mereka memiliki kedudukan yang tinggi, mereka mempunyai segalanya, tapi mereka sudah lalai, mereka sudah tidak peduli dengan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, sehingga mereka menyesal.
So teman-teman, mungkin itulah pembahasan pada video kali ini. Oleh sebab itu saya cuma mengingatkan kembali, saya di sini hanyalah manusia biasa, manusia yang mungkin dosa saya, aib saya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih baik diri teman-teman daripada diri saya. So pada kesempatan kali ini itu yang bisa dapat saya sampaikan teman-teman terkait dengan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Jika ada masukan atau saran dari teman-teman, silakan teman-teman berikan komentar-komentar terbaik teman-teman di bawah kolom komentar. Saya hanyalah manusia biasa, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf bila ada pengucapan atau kosakata atau kalimat yang saya sampaikan menyinggung perasaan teman-teman. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.